Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4. Kali ini ingin menjelaskan sedikit pematerian dalam materi biografi. Seperti yang teman-teman ketahui, biografi adalah sebuah tulisan atau kisah seseorang yang menceritakan tentang kehidupan mereka, mulai dari mereka kecil, bahkan dari mereka lahir, mereka kecil, mereka anak-anak, mereka remaja hingga beranjak dewasa, bahkan sampai akhir hayat mereka. Seperti yang teman-teman ketahui, pasti kita mempunyai setiap cerita, setiap kisah, dan setiap peristiwa dalam kehidupan kita kan teman-teman. Tidak mungkinlah setiap manusia atau setiap orang tidak mempunyai cerita dan kisah dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, di sini Dini akan menjelaskan latar belakang biografi yang mencakup informasi tentang keluarga, pendidikan, karir, prestasi, dan peristiwa penting dalam hidup orang tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dicakup dalam sebuah biografi. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Jadi teman-teman, kita pasti memiliki latar belakang keluarga, yaitu informasi tentang keluarga, orang tua, dan saudara-saudara. Pasti kita juga memiliki, pasti cerita kita ke orang atau cerita orang ke kita, pasti kita mempunyai peristiwa penting dong di keluarga. Pasti kita juga pernah ngerasakan, yaitu keluarga cemara, keluarga ceria, keluarga hebat, atau kita berbeda-beda. Pasti juga ada keluarga yang ngerasakan kalau dia broken home. Tapi semoga keluarga kita termasuk keluarga yang cemara ya teman-teman. Terus yang kedua, latar belakangnya yaitu masa kecil dan pendidikan. Jadi teman-teman, kita pasti mempunyai kisah tentang masa kecil, pendidikan, dan pengalaman yang mempengaruhi hidup kita. Contoh peristiwa kita waktu kecil tuh pasti banyak teman-teman peristiwanya, kayak kita diajak kita diajak jalan-jalan oleh keluarga, diajak jalan-jalan oleh saudara-saudara lain, atau kenangan-kenangan kita waktu main bersama teman-teman kecil kita kan teman-teman. Terus pasti kita juga mempunyai pengalaman tentang pendidikan, seperti kita mendapatkan prestasi, dirayakan mengenai tentang kejuaraan kita, dan pasti kita juga ngerasakan enak atau tidaknya kita dalam memperjuangkan menaikkan nilai atau ingin mendapatkan prestasi. Pasti kita memulainya dengan berat dulu teman-teman, yaitu harus rajin mengerjakan PR, rajin menulis, membaca. Lanjut kita ke latar belakang, yaitu karir dan prestasi, yaitu informasi tentang karir, prestasi, dan penghargaan yang diterima. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi pasti kita tuh kalau misalnya kita berkarir, kita mempunyai prestasi, pasti kan informasi kejuaraan kita akan sampai ke orang. Begitu pula jikalau orang mempunyai karir dan prestasi, pasti kita mendengar kayak, dia juara 1, dia juara 2, bagaimana ya caranya gitu kan. Terus yang keempat yaitu peristiwa penting. Dalam hidup kita pasti kita memiliki peristiwa penting, seperti dimana kita nanti akan menikah, dimana kita merayakan ulang tahun kita atau ulang tahun kita yang dirayakan, seperti peristiwa pentingnya itu kelahiran seorang anak, atau kelahiran adik kita, saudara kita, keponakan, baik sepupu kita, yaitu atau peristiwa yang mempengaruhi hidup kita. Pastilah teman-teman, suatu saat ketika kita sudah dewasa, pasti kita memiliki atau pasti kita pernah merenung untuk mengingatkan apa saja peristiwa-peristiwa penting ataupun sedih yang sudah kita lalui dan kita lewati hingga kita bisa berdiri sampai sekarang kan teman-teman. Contohnya kayak misalnya peristiwa pernikahan, kayak mana kita melihat tante kita menikah, kakak kita menikah, abang kita, om kita menikah, pasti kita kayak ikut senang, kayak oh mewah ya, makanannya juga enak. Terus kayak melihat
bagaimana gembira-gembiranya wajah-wajah orang yang di sana. Terus gimana tentang kita melihat kayak adik kita lahir, keponakan kita lahir, sepupu kita lahir, pasti kan kita juga melihat kayak mana peristiwa indahnya di mana adik kita itu lahir, semuanya menyambutnya dengan kegembiraan. Atau misalnya kita pernah ingat kita waktu kecil diakikahkan, bahkan mungkin yang dewasa aja ada loh teman-teman yang baru diakikahkan. Atau misalnya seperti peristiwa kita ulang tahun, pasti pas kita besar kayak, ih lucu dulu ya ulang tahun aku dirayain, sebegitu sayangnya orang tua aku sama aku gitu. Nah, atau peristiwa yang udah mengubah diri kita. Mungkin dulu diri kita yang penakut, pemalu, tidak berani dengan dunia. Ada beberapa peristiwa yang membuat kita menjadi pemberani, kita menjadi lebih semangat untuk meraih kejayaan di masa depan. Atau ada kita yang mengikuti arus yang membawa diri kita yang baik menjadi buruk, seperti kenakalan remaja, jauhnya kita dari bimbingan orang tua, jauhnya kita dari Tuhan. Itu kita tergantung diri kita ya teman-teman. Terus yang kelima, wafat atau akhir hayat, yaitu informasi tentang wafat atau akhir hayat orang tersebut. Seperti entah meninggalnya saudara kita atau keluarga kita, pasti kita mendapatkan informasi kan teman-teman tentang mereka, kayak atuk kita meninggal jam 5 subuh tadi gitu. Pasti menjadi cerita juga untuk kita besoknya. Nah, tujuan biografi adalah untuk memberikan gambaran tentang kehidupan seseorang sehingga pembaca dapat memahami dan menghargai perjalanan hidup orang tersebut. Nah, teman-teman, kayak Dini bilang tadi, mungkin dia keluarga cemara atau dia keluarga broken home, mungkin dia ini anak berprestasi atau mungkin dia bisa di bidang lain. Kita tidak semestinya orang harus gitu, kita harus gitu, dan tidak semestinya orang ini cantik berpakaian seperti ini kita harus seperti itu. Kita memiliki gaya dan prinsip masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan pernah memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain, dan jangan pernah memaksakan orang lain untuk menjadi diri kita, karena Tuhan menciptakan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemampuan dan hal-hal yang orang lain belum bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai jenis-jenis biografi juga. Jenis biografi yaitu biografi autobiografi, ditulis oleh orang tersebut atau ditulis oleh Dini sendiri. Misalnya Dini menuliskan cerita Dini untuk dibaca orang-orang, untuk didengar orang-orang. Atau yang kedua yaitu biografi resmi, yang itu ditulis oleh orang lain, biasanya dengan izin dari orang tersebut. Misalnya gini kan, Dini pembuat cerita atau ingin membuat kisah seseorang menjadi cerita, jadi ini harus izin dulu sama dia. Terus yang ketiga yaitu biografi tidak resmi, yaitu ditulis orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Misalnya Dini dengar nih cerita teman Dini, teman-teman, tapi Dini buat ke cerita Dini nggak izin sama dia dan Dini langsung menyebarkannya begitu saja. Itu tidak boleh ya teman-teman, seperti itu, karena kita melanggar hak privasi seseorang. Lanjut, yaitu manfaat biografi. Biografi juga memiliki manfaat. Manfaat pertama yaitu memberikan inspirasi dan motivasi terhadap orang yang membaca maupun kita yang mengenang kembali masa yang kita sudah lewati. Yang kedua yaitu membantu memahami perjalanan hidup seseorang. Jadi, kalau kita sudah tahu dia bagaimana, pasti kita juga pasti tahu cara menghargai dia gimana ya teman-teman, karena tidak sesemua hati aku dan hati kamu sama. Jadi yang ketiga yaitu menyajikan informasi tentang sejarah dan peristiwa penting. Nah teman-teman, mungkin dia juga pernah merasakan kayak peristiwa sejarah yang kita nggak pernah rasakan. Pasti dengar dia cerita, itu menjadi seru kan untuk kita. Bahkan kita rasa kayak dia tuh orang yang termasuk orang pilihan yang terhebat gitu. Lanjut, yang keempat yaitu membantu membangun apresiasi dan penghargaan terhadap orang tersebut. Misalnya dia nih peristiwanya termasuk peristiwa yang cukup suram, dia cerita ke kita. Nah, kita ini harus mengapresiasikan dia dan memberi penghargaan serta semangat agar dia lebih maju dan lebih tegak, lebih tinggi.
Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai materi biografi. Salah atau kurangnya Dini mohon dimaafkan, karena Dini masih seorang pelajar yang bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Dini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.